Oke, halo, perkenalkan saya Benedictus Nelson, NIM 135231150 dari kelompok 52. Saya sekarang bakal ngedemonstrasiin di bagian notebooknya ya. Jadi bagian kelas FFNN, layer aktivasi forward backward dan sebagainya kan tadi udah jelasin Amira. Jadi let's go, kita fokus ke pipeline data dan eksperimennya. Oke, langsung aja. Di sini saya jelasin dulu pipeline datanya. Dataset yang kami pakai itu Global Student Placement Ancillary Dataset. Isinya 10.000 baris dan 12 kolom. Targetnya kolom placement status. Ini klasifikasi biner. Mahasiswanya itu place atau not place. Nah, di sini targetnya saya encode jadi 1 untuk place dan 0 untuk not place. Lalu fiturnya saya pisah berdasarkan tipenya. Yang numerik dibiarkan apa adanya, yang categorical saya one hot encode pakai getMiss dengan drop first true biar tidak terjadi variable trap. Setelah pre-processing total fiturnya jadi 23. Terus selanjutnya data saya split dengan rasio 70 banding 15-15 jadi 7.000 buat data training, 1.500 untuk validasi, 1.500 untuk testing. Saya pakai Statify supaya distribusi kelasnya seimbang di semua subset. Terus standar scalernya saya fit hanya di data training, baru diterapkan ke validasi dan tes biar gak ada data leakage gitu. Nah, selanjutnya ini helper function. Jadi ada 3. Yang pertama plot loss, ini buat plotting training loss dan validation loss per epoch. Yang kedua evaluate model, ini buat ngitung 3 metrik sekaligus, akurasi, advance score, dan log loss. Probabilitas prediksi saya klip dulu biar gak ada pembagian dengan 0 di log lossnya. Terus yang ketiga fit FFNN, ini wrapper buat training supaya semua eksperimen pakai konfigurasi dasar yang sama, itu 20 epoch, batch size 4, dan random seed 42 supaya hasilnya lebih reproducible. Terus ya untuk struktur eksperimennya sendiri ada 5 bagian. Ini HP parameter, width, depth, fungsi, aktivasi, learning rate, dan initialisasi bobot. Kedua pengaruh regularisasi L1 dan L2. Terus ada perbandingan dengan Sklearn MLP classifier. Dan terakhir sanity check, save, dan load model. Oke, kurang lebih gitu ya struktur kodenya. Sekarang langsung demonstrasi, kita mulai dulu. Kita run. Oke, dari save dan load dulu ya. Di sini model final saya pakai pickle ke folder test. Terus saya load ulang dan evaluasi lagi di test set. Kalau kita lihat hasilnya identik ya, sebelum dan sesudah load. Akurasi 0,7567, F1 score 0,8163, log loss 0,4884. Ini yang buktiin serialisasi modelnya bekerja tanpa kehilangan informasi bobot maupun arsitektur. Oke, lanjut ke eksperimen utamanya. Width depth ya, pengaruh width dengan depth fix 2 layer. Widthnya saya uji 8, 16, dan 32 neuron. Nah, dari hasilnya bisa dilihat di sini validation akurasinya berturut-turut 0,7493, 0,7507, dan 0,7453. Jadi naik dari 8 ke 16. Itu naik tipis, tapi dari 16 ke 32 justru turun sedikit. Selanjutnya pengaruh depth dengan width fix 16 neuron. Depthnya saya uji 1, 2, dan 3 layer. Nah, hasilnya depth 1 itu akurasinya 0,7500 dengan log loss 0,5120. Depth 2 akurasinya 0,7507 dengan log loss 0,5257. Depth 3 akurasinya 0,7433 dengan log loss 0,5406. Yang menarik di sini depth 1 yang paling sederhana itu justru memberikan log loss paling rendah. Nanti dibahas di analisis. Oke, lanjut ke fungsi aktivasi. Saya uji 6. Di sini ada ReLU, sigmoid, tan, linear, decay, ReLU, dan LU. Output layernya tetap sigmoid untuk klasifikasi biner. Nah, dari hasilnya cukup menarik.
linear di sini malah paling baik ya, dengan akurasi 0,7520 dan log loss 4990. Tahan juga bagus, akurasinya 0,7507, sementara sigmoid yang paling parah, akurasinya cuma 0,6153 dengan log loss 0,6610 paling tinggi di antara semuanya. Kalau kita lihat plot distribusi gradient sigmoidnya, gradient menumpuk di dekat 0. Ini ciri-ciri vanishing gradient, tapi detailnya nanti bahas lagi di analisis ya. Selanjutnya ada learning rate, saya uji 3 nilai, 0,1, 0,001 dan 0,01. Bisa dilihat hasilnya LR 0,1 itu akurasinya 0,7587 dengan log loss 0,5020 LR. Ya gitulah kira-kira ya hasilnya. Sementara LR 0,01 jeblok, akurasinya cuman segini. Pokoknya kelihatan jelas di grafik yang LR 0,001 itu lossnya turun sangat lambat, belum konvergen dalam 20 evok. Terus kita ini ke inisialisasi bobot ya. Metode saya uji itu zero, random uniform, random normal, Xavier, dan yang paling kontras di sini zero initialization. Akurasinya cuma 0,6153, sama persis dengan sigmoid tadi karena dia stuck. Sementara 4 lainnya kurang lebih sebanding. Random uniform paling baik dengan akurasi segini, lalu Xavier HE-nya segini, dan normal segini. Detail kenapanya zero gagal saya nanti bahas. Sekarang regularisasi. Ada 3 skenario ya tempat regularisasi, L1 dengan lambda 0,001 dan L2 dengan lambda 0,001. Hasilnya tanpa regularisasi, akurasi 0,7553 dengan F1 0,8111, L1 paling baik dengan akurasi F1 segitu, L2 di tengah di akurasi segini dengan F1 segitu. Sisanya tipis tapi konsisten, L1 sedikit lebih unggul. Yang menarik kalau kita lihat distribusi bobotnya, satu itu bobotnya yang banyak menumpuk di dekat 0, yang menjadi ciri khas L1 dibikin bobot sparse. Terakhir benchmark dengan sklearn MLP classifier. Konfigurasinya saya samakan, hidden layer 1616, activation identity dengan linear, solver SGD, batch size 64, learning rate 0,1 dan max iter 20. Untuk model from scratch saya pakai konfigurasi terbaik dari eksperimen sebelumnya plus L1 lambda 0,001. Hasilnya gini kira-kira. Nah ini yang menarik, akurasi sklearn sedikit lebih tinggi ya, tapi F1 score dan log loss kami justru lebih baik. Jadi secara keseluruhan implementasi from scratch kami itu kompetitif, bahkan unggul di sebagian metrik. Oke. Nah sekarang masuk ke analisis. Yang menarik dari eksperimen width dan depth ini, perbedaan antar konfigurasinya kecil, tapi bukan berarti tiada pola. Width dari 8 ke 16 itu naik, tapi dari 16 ke 32 justru turun. Ini gejala diminishing returns, model jadi over parameterized dan mulai menangkap noise. Untuk depth justru depth 1 yang paling sederhana, itu memberikan log loss paling rendah. Menurut saya hal ini terjadi karena dataset kami dengan 23 fitur ini polanya relatif sederhana. Jadi numpuk banyak hidden layer yang cuma mempersulit konvergensi tanpa nambah kapasitas yang berguna gitu. Insight-nya arsitektur itu harus proporsional sama kompleksitas data. Nah analisis fungsi aktivasi ini menurut saya yang paling menarik, kayak paling justru linear dengan log loss 0,4990. Ini menunjukkan bahwa dataset placement kami itu cukup linear. Polanya bisa dipisahin dengan kombinasi linear yang relatif sederhana. Secara teori, kalau semua hidden layernya linear, networknya ekuivalen dengan satu transformasi linear. Jadi ekspresivitasnya terbatas. Tapi karena memang datanya sederhana, keterbatasan itu malah jadi keuntungan. Modelnya tidak overfit.
Sementara sigmoid dengan akurasi cuma 0,6153 itu cerita lain. Kalau kita lihat distribusi gradiennya, gradien numpuk di dekat 0 ya. Ini vanishing gradient. Penyebabnya turunan sigmoid maksimum cuma 0,25. Jadi waktu gradien dirambatkan mundur lewat beberapa layer, ia mengecil eksponensial sampai networknya gagal belajar. Karena gagal belajar dia akhirnya reaksi ke kelas mayoritas semua. Itu kenapa akurasinya turun drastis. Lanjut, akurasi earning rate. Ketiga nilai ini ngepresentasiin 3 rezim yang berbeda. LR 0,001 itu terlalu kecil, bobot per iterasinya kecil banget. Jadi dalam 20 epoch modelnya belum sampai turun ke minimum. Kalau kita kasih lebih banyak epoch mungkin bisa convergen, tapi waktu dan resource-nya jadi mahal. Sebaiknya LR 0,1 ternyata yang paling baik di setup ini dengan akurasi segini 0,7587. Awalnya saya pikir 0,01 emang paling pas, tapi karena loss landscape-nya cukup landai untuk kombinasi linear, langkah yang lebih besar itu bisa langsung turun ke minimum tanpa overshoot signifikan. R0,01 di tengah juga cukup baik, tapi konvergensinya sedikit lebih lambat. Nah, terus inisialisasi bobot. Ini yang paling sering jadi masalah ya dikasih, karena zero initialization gagal total dengan akurasi 0,6153, bukan karena angka salah, tapi karena symmetry problem. Kalau semua bobot di satu layer awalnya 0, semua neuron menghitung gradien yang identik. Diupdate dengan jumlah sama, akhirnya tetap identik selamanya. Network jadi efektif kayak satu neuron. Gagal belajar representasi yang beragam. Sementara 4 metode lainnya hasilnya kurang lebih sebanding, karena 4-4-nya sudah memecahkan symmetry problem itu. Nah, sedikit dulu reflektasi ke random uniform, malah yang paling unggul di setup ini. Lebih baik dari Xavier dan HE. Ini karena Xavier dan HE ini didesain buat arsitektur dengan RU atau TAN. Di setup kami yang dangkal dengan aktivasi linear, kalibrasi variansnya tidak memberikan keunggulan signifikan. Jadi insight-nya default best practice kayak Xavier itu belum pasti optimal untuk semua arsitektur. Lanjut, regularisasi. Untuk regularisasi L1 unggul tipis dengan F1 0,8158 terus tanpa regularisasi yang 0,8111. Walaupun selisihnya kecil ya, beda mekanismenya jelas terlihat dari distribusi bobotnya. L1 menambahkan penalty sign yang konstan per bobot. Ini menekan bobot-bobot kecil sampai tepat 0, makanya distribusinya menumpuk di 0. Ini efek feature selection ya. Fitur yang dianggap tidak relevan dimatikan. L2 nambah penalti yang proporsional ke magnitude bobot. Jadi efeknya hanya menyusutkan tanpa membuat persis 0. Distribusinya jadi tidak sesparse L1. Insight-nya untuk dataset dengan 2-3 fitur kayak punya kami, L1 efektif karena beberapa fitur memang redundant dan bisa dihilangkan. Nah, benchmark S-color. Ini adalah validasi paling penting ya. Selisih performanya sangat tipis. Akurasi S-color itu 0,75620 versus 0,7567 punya kami. Tapi F1 kami 0,8163 versus 0,8110 punya S-color. Dan log loss kami segini. Jadi kami lebih unggul dari 2-3 metrik. Yang penting hasil ini validasi bahwa implementasi from scratch kami benar secara algoritmik. Forward propagation, back propagation dengan chain rule, update SGD dengan L1, regularization, semuanya bekerja konsisten dengan referensi industri. Kalau ada bug di gradient atau update, selisihnya pasti akan jauh lebih besar. Oke, sebagai penutup, saya mau merangkum insight utama dari seluruh eksperimen. Pertama, dataset kami yang relatif sederhana ini ternyata cukup linearly separable, terbukti dari fungsi aktivasi linear yang justru paling baik, dengan log loss terendah 0,4990.
Kedua, learning rate adalah hyperparameter paling sensitif, LR 0,01 belum convergent, sementara LR 0,1 justru optimal di setup ini dengan akurasi 0,7587. Ketiga, zero initialization jadi pelajaran penting. Symmetry breaking itu syarat fundamental, bukan opsional. Tanpa itu networknya gagal total walaupun arsitekturnya benar. Keempat, sigmoid di hidden layer rentan vanishing gradient. Terbukti dari akurasi yang turun ke 0,153 dan distribusi gradient yang menumpuk di 0. Ini kenapa RLU jadi default modern. Dan kelima paling penting, FFNN from scratch kami berhasil unggul di 2 dari 3 metrik versus scalar. S1 score 0,8163 versus 0,8110 dan log loss yang lebih rendah. Ini ngevalidasi kebenaran implementasi secara algoritmik. Jadi kelebihan dari pendekatan kami implementasinya modular dan eksplisit. Setiap komponen bisa dikonfigurasi terpisah dan karena hand-coded, benar-benar paham matematika di baliknya yang menjadi value belajar besar ya. Keterbatasannya ada beberapa. Pertama, NumPy tanpa GPU jadi lambat untuk dataset besar atau network sangat dalam. Kedua, optimizer dasarnya cuma SGD dan teman-temannya belum diimplementasi. Ketiga, eksperimen kami terbatas 2 epoch untuk efisiensi run. Dengan epoch lebih banyak polanya bisa berbeda terutama untuk LR 0,001 yang belum convergent. Jadi untuk pengembangan ke depan beberapa hal bisa ditambahkan itu optimizer ada untuk konvergensi lebih cepat di kasus kompleks, dropout sebagai alternatif, regularisasi dan batch normalization buat kestabilan di network yang lebih dalam. Ya kurang lebih gitu. Sekian dari saya. Terima kasih.